dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Yesus, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Nya sehingga menguatkan, memulihkan, memperbarui dan menyegarkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Karena Kaulah Yesus Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
Kudus penuhi kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Penuhi kami Yesus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan. Urapilah, ya Roh Kudus hadir di sini. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan. Urapilah, ya Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan Roh-Mu dalam hidup kami. Mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan. Urapilah, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan. Urapilah, urapilah, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan. Katakan dengan segenap hati. Urapilah, urapi kami Tuhan. Lebih dan lebih lagi Yesus. Kami membutuhkan pengurapan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena Kau hadir di tempat ini Yesus.
Urapi kami Tuhan. Urapi kami dengan minyak yang baru Bapa. Haleluya. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan. Urapilah, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan dengan minyak baru-Mu. Urapilah, ya Roh Kudus hadir di sini. Urapi kami Tuhan. Urapilah, ya Roh Kudus hadir di sini. Jamah setiap hati kami Yesus. Urapilah, ya Roh Kudus hadir di sini. 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 Haleluya. Oh, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Mari sembah Dia. Urapi kami Yesus. Sekena kara lalaya masih. Urapi kami di tempat ini. Sekena kara lalala yang masih. Ini hati kami Tuhan. Kami datang padamu Yesus Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu Yesus. Oh, glory haleluya. Sekena kara lalala ya masih. Oh, hinayana ya masih kena kara ya. Oh, hinayana ya masih. Sekena kara lalala. Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Oh, sekena kara la ya masih. Oh, sekena kara ya la. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Sekena kara la. Terima kasih Tuhan. Jamahan-Mu memenuhi setiap kami Yesus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku,
kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Oh, haleluya. Kuasa-Mu mengubah hidup kami, Tuhan. Urapan-Mu mengalir, memenuhi setiap hati kami. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Berikanlah penyembahan yang terbaik baginya, karena Dia sungguh dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, Kau Allah yang luar biasa. Oh, tiadalah seperti-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir. Oh, haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat
hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu ya Tuhan, masih kami dapat rasakan kepada saat sekarang ini ya Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu yang selalu melingkupi kami, tidak pernah berakhir dan tidak ada duanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini, atas cuaca indah yang baik pada sore hari ini kami dapat berkumpul, kami dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Dan jika sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami, setiap dari kami hikmat ya Tuhan, untuk dapat mengerti akan apa yang akan kami dengar, akan apa yang akan kami terima ya Bapa. Dan pergunakan hamba-Mu ya Tuhan, akan menyampaikan firman-Mu. Gunakan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya Tuhan. Doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya, untuk mengawali khotbah ini saya lebih bagus untuk berpantun dahulu. Taman Kartini dikelilingi pohon jati. Di dalamnya banyak jenis hewan. Sebelum memulai khotbah ini, izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Oke, terima kasih atas semangatnya. Ya, saya mendapatkan amanah dari Bapak Gembala untuk menyampaikan firman pada ibadah sore hari ini. Mungkin sambil bisa disiapkan PowerPoint-nya. Ya, saya beri judul Yesus Sahabatku. Ya, walaupun mungkin kita datang dengan hati yang gundah gulana, mungkin keadaan kita mungkin sekarang sedang mungkin membawa sebuah masalah, ya, membawa sebuah persoalan, tapi kita tetap harus bersukacita karena ada Yesus sebagai sahabat kita. Amin. Oke, next. Next. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pastinya mempunyai teman ya, baik itu mungkin teman sekolah dahulu, mungkin juga teman di pekerjaan, rekan kerja, kemudian mungkin di sekolah, di perkuliahan dan lain sebagainya ya. Saya yakin itu. Apalagi sekarang juga dengan perkembangan teknologi ya, yang mungkin sudah teman berpisah sekian tahunnya, mungkin dari ada teman TK, teman SD, kemudian dipertemukan kembali dengan media sosial, ya, dipertemukan di media sosial. Sampai dibuatkan grup WA alumni SD ini, alumni SMP ini, dan lain sebagainya. Bahkan juga mungkin teman yang belum pernah kita jumpai pun, ya, dengan kekuatan media sosial ini bisa bertemu. Saat ini kita men-sharekan sebuah berita, pada detik ini pun juga di belahan bumi yang lainnya pun juga dapat menerima sebuah berita tersebut. Itulah kehebatan teknologi pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Kita banyak mempunyai teman, kita bertemu dengan orang-orang baru, kemudian namun kalau kita lihat sebenarnya esensi teman itu apa? Ya. Apakah teman itu mungkin yang di saat kita mungkin nggak ngelihat dia seharian rasanya ada yang kurang gitu. Tempat kita berbagi suka dan duka mungkin. Tempat kalau mungkin kita mencurahkan isi hati kita, sebuah persoalan kita. Mungkin itu yang esensi dari sebuah teman. Makanya ada sebutan namanya sahabat, teman karib.
ya, best friend, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah pun menemukan sebuah teman yang seperti itu, ya harus kita jaga. Karena sebuah teman yang seperti itu pastinya susah untuk kita temukan. Betul ya? Teman di saat kita bisa berbagi, teman yang bisa kita mencurahkan segala apa yang sedang kita rasakan, itu susah untuk kita temukan dan harus kita jaga Bapak Ibu sekalian. Makanya ada sebuah ungkapan, friend in need is a friend indeed. Sebuah teman yang kita butuhkan, itulah teman yang sesungguhnya. Itu adalah sahabat yang sesungguhnya. Karena pengertian dari teman atau sahabat yang seperti itu pastinya sudah langka. Mungkin ada yang punya teman yang biasa-biasa saja, ya. Kita nyari sahabat kok susah sekali. Karena memang sudah langka mungkin teman-teman seperti itu. Apalagi kan tadi judul khotbah saya ini adalah Yesus sahabatku. Karena Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa kita ini adalah sahabatnya. Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabatnya, dia nggak hanya sekedar ngomong, tetapi ada buktinya. Buktinya adalah dia pun rela untuk menyerahkan nyawanya, untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Inilah yang dinamakan sebuah sahabat. Next. Nah ini kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat 13 sampai 16. 3, 2, 1. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Seperti dikatakan Bapak Ibu sekalian. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang memilih kita sebagai sahabat-sahabatnya. Next. Nah, ini sekedar kita mengulik untuk ayat ini Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di bahasa aslinya, untuk kata sahabat ini di ayat yang ke-15 tadi dikatakan kamu adalah sahabatku. Ini dia kalau digunakan dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, dia menggunakan kata pilos. Apa itu pilos? Pilos adalah sahabat. Pilos. Bukan menggunakan kata hetairos. Itu digunakan untuk teman biasa. Bukan juga dikatakan dituliskan doulos atau hamba. Tetapi Tuhan menyebutkan di sini adalah pilos sebagai sahabat. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian. Kata aslinya saja dikatakan bahwa memang Tuhan menyebutkan sebagai sahabat. Bukan sebagai teman biasa ataupun sebagai hamba. Bukan sebagai budak. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Tuhan sendiri yang memilih kita. Tuhan sendiri yang menyebut kita bahwa kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Tuhan. Bukan sekedar teman biasa, bukan sekedar kenalan, bukan sekedar hamba, tetapi kita adalah sahabatnya. Bukankah ini terbalik biasanya Bapak Ibu? Biasanya kalau kita sebut Tuhan adalah sahabatku, gitu kan? Dia adalah sahabatku, tapi di sini terbalik Bapak Ibu. Ternyata Tuhan sendiri yang mengucapkan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat Tuhan. Ya, kita dengan segala kelebihan kita dengan segala kekurangan kita yang apa adanya ini, kita adalah sahabatnya Tuhan. Begitu luar biasanya Tuhan kita Bapak Ibu sekalian. Saya jadi teringat ya, sebuah pelayanan kematian begitu ya. Dengan slogannya sahabat di kala duka. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah tahu ya, sudah pernah mendengar sahabat di kala duka. Itu sebuah pelayanan kematian yang ya mulai dari peti jenazahnya, kemudian segala perlengkapannya, kemudian sampai tutup petinya dan lain sebagainya itu bisa dilayani oleh sebuah pelayanan kematian ini dengan slogannya tersebut. Kemudian sudah selesai pastinya akan total-totalan begitu kan. Suatu ketika teman saya pun juga
menggunakan pelayanan kematian ini, sudah selesai totalannya 40 juta. Ya ampun, ini 40 juta. Udah jawab aja, katanya sahabat, masa sahabat minta bayaran. Guyon-guyon Bapak Ibu ya sekalian. Nah, di satu pihak ya Bapak Ibu sekalian, kita ini dikatakan sahabatnya Tuhan sendiri. Dikatakan seperti itu. Ini saya rasa sebuah kehormatan yang besar, kita dikatakan sahabatnya Tuhan. Saya adalah sahabatnya Kristus, tapi juga saya pikir di lain pihak kok agak menakutkan ya. Menakutkannya kenapa? Sebenarnya bisa nggak saya ini sebenarnya menjadi sahabatnya Tuhan? Layak nggak sebenarnya saya ini menjadi sahabatnya Tuhan? Namun memang begitulah Bapak Ibu ya. Memang gitu yang dikatakan di Alkitab. Tuhan memilih kita menjadi sahabatnya karena kasihnya Tuhan kepada kita. Kasih Bapa kepada Yesus sehingga dia memilih kita menjadi sahabat-sahabatnya. Lalu sebagai sahabat-sahabatnya kita dikehendaki untuk melakukan kehendaknya. Setelah kita menjadi sahabat Tuhan, kita diharuskan melakukan kehendaknya Tuhan. Nah, ngomong-ngomong tentang teman ini ya, saya juga membagikan informasi. Bapak Ibu pastinya tahu KUA ya? Tahu ya? Apa KUA? Kantor Urusan Asmara. Oh bukan ya. Kantor Urusan Agama, baik. Jadi ya, untuk kedepannya kalau Bapak Ibu pernah mendengar kebijakan dari Kementerian Agama yang terbaru adalah revitalisasi KUA. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar, jadi saya sekalian men-sharekan info ini. Jadi Bapak Ibu atau mungkin saudara kenalannya yang mau nanti membawa atau menghalalkan teman hidupnya begitu ya. Kedepannya akan dilayani di KUA, itu untuk semua agama, bukan hanya untuk Islam. Ya, semua agama nanti hanya akan dilayani di KUA, tidak hanya yang Islam. Nah, jadi misalkan begini, ada catin itu ya, calon pengantin, dia mau melakukan pemberkatan, jadi dia akan datang ke KUA terdekat. Mungkin kalau di sini, tes. Jadi KUA itu di setiap kecamatan, mungkin di sini kecamatan Semarang Selatan ya, betul ya Miss ya? KUA Semarang Selatan. Jadi catin akan datang ke KUA Semarang Selatan sambil membawa berkas gitu kan, perlengkapan persyaratan untuk dia dapat melakukan pemberkatan. Nah sebelum dia pemberkatan pastinya akan ada namanya bimbingan pranikah, betul ya? Bimbingan pranikah. Nah jadi di sana nanti di setiap KUA, di setiap kecamatan akan ada yang namanya penyuluh agama Kristen. Nah tugasnya apa? Tugasnya penyuluh agama Kristen ini adalah memberikan bimbingan pranikah tersebut kepada catin tersebut, calon pengantin tersebut. Loh berarti sekarang gak boleh gereja memberikan bimbingan pranikah? Jawabannya boleh ya. Boleh Bapak Ibu. Jadi misalkan catin tersebut datang ke KUA akan ditanya, sudah ada gereja yang akan memberkati atau belum? Nah kalau misalkan belum maka akan dilayani oleh penyuluh agama Kristen tersebut. Mereka yang akan memberikan bimbingan pranikah. Tetapi apabila sudah misalkan, sudah ada GBI Lamtera. Nah maka nanti yang bagian bimbingan pranikah dari GBI Lamtera, mohon maaf Ibu Pendeta Cecil ya kalau nggak salah. Nah itu akan dihubungi oleh KUA-nya. Nah nantinya sebelumnya juga daripada itu, nantinya dari Kanwil Kemenak ya, kami akan memberikan surat kepada para penyuluh agama Kristen tersebut untuk mendata semua tokoh-tokoh agama yang ada di gereja. Tidak hanya di gereja, yang ada di pura, yang ada di vihara, itu akan didata oleh setiap penyuluh agama yang lain. Nah kalau penyuluh agama Kristen pastinya akan mendata tokoh-tokoh agama yang ada di gereja. Khususnya mungkin yang saat ini di kota Semarang. Begitu, kami akan menyurati, kami akan meminta penyuluh agama Kristen untuk mendata setiap pendeta-pendeta yang ada. Jadi mungkin di sini Ibu Cecil, mungkin atau lalu Bu siapa dan lain sebagainya. Itu akan diberikan ke KUA. Nah, apabila nanti sudah catin tersebut menyebutkan akan dilayani oleh GBI Lamtera, maka
yang bertugas yang dari GBI Lamtera akan memberikan bimbingan pranikah di KUA. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Saya rasa gampang ini. Nah, kalau dirasa kok sekarang lebih ribet ya kayaknya. Kok kayaknya dulu lebih gampang, lo langsung aja memberkati langsung ke Dukcapil begitu. Jadi jangan salah Bapak Ibu ya. Kita harus berpikirnya secara nasional. Secara nasional, coba bayangkan. Kalau yang di Cilacap itu aja. Di Cilacap, kecamatan paling jauhnya itu paling barat dari kota Cilacap itu ada namanya kecamatan Kedungreja. Itu dari Kedungreja mau ke kota Cilacap, kalau mau ke Dukcapilnya aja membutuhkan 2,5 jam sampai 3 jam. Bayangkan coba Bapak Ibu, hanya untuk ke Dukcapil aja itu harus membutuhkan waktu 3 jam. Lihat lagi yang di Jepara, kecamatan Karimun Jawa, itu dipisahkan oleh lautan ya Bapak Ibu. Itu kalau hanya untuk ke Dukcapil saja ya, dari Karimun Jawa ke kota Jeparanya membutuhkan paling cepat itu 2 jam. Itu menggunakan speedboat. Wah itu paling cepat menggunakan speedboat ya. Saya waktu itu juga bersama dengan istri ke Karimun Jawa menggunakan speedboat. Wah sudah rasanya, perut rasanya dikeruas-keruas itu karena saking ombaknya menghantam ombak belah lautan. Wah. Bayangkan coba. Mungkin kalau dirasa ribet tapi kita harus berbicara secara nasional Bapak Ibu sekalian. Lebih enak Bapak Ibu, kita datang ke KUA di setiap kecamatan, diberikan bimbingan pranikah di sana, dicatatkan di sana, dan nantinya petugas KUA yang akan datang ke Dukcapil untuk mencatatkan perkawinan Bapak Ibu. Ya, kalau yang pada besok akan sudah siap seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, semua berkas diperiksa pastinya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya asal-asalan di KUA tersebut. Gak hanya asal-asalan, oh ini bisa dinikahkan, oh ini langsung aja dinikahkan. Gak seperti itu, pastinya akan diperiksa. Jangan sampai juga ini ada kejadian ya, di belum lama ini, itu pendeta menikahkan seseorang yang sudah punya suami. Wah itu masih jadi problem sampai sekarang, kok bisa-bisanya kelolosan seperti itu loh. Kok bisa-bisanya pendetanya memberkati seseorang sudah punya pasangan. Nah, kedepannya dengan program kebijakan revitalisasi KUA ini, pastinya hal-hal tersebut diminimalisir, tidak akan ada. Semuanya pasti akan dibuat sedemikian rupa dengan sebaik mungkin. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ini juga menjadi sebuah kesempatan. Mungkin ada yang punya anak, ada yang punya keponakan, ada yang punya kenalan. Jadi saya katakan tadi, di setiap KUA itu ada namanya penyuluh agama Kristen. Itu harus lulusan S1 teologi atau juga S1 pendidikan agama Kristen. Jadi yang punya anak, punya kenalan, jadi mungkin bisa didorong untuk kuliah di jurusan tersebut. Karena peluangnya masih terbuka sangat lebar sekali. Bayangkan kalau di Semarang saja hanya beberapa kecamatan. Tapi coba lihat di kota-kota lain, di kabupaten lain. Satu provinsi Jawa Tengah ini saja ada sekitar 300 atau 400 saya lupa kecamatan. Itu setiap KUA-nya, setiap kecamatan membutuhkan minimal 2 penyuluh agama Kristen. Jadi hal ini masih terbuka lebar lowongan pekerjaan. Jadi kalau yang punya anak, yang punya keponakan, kenalan, bisa untuk didorong ke hal tersebut. Nah kembali lagi, next. Ya, kembali lagi kita ke sini. Jadi saya katakan tadi Bapak Ibu sekalian. Yang namanya sahabat itu pastinya antara 2 orang. Minimal 2 orang. Betul ya? Ada kata saling. Maka saya berikan gambar berjabat tangan. Karena gak bisa kan ya, jabat tangan masa sendirian. Mau salaman, kan gak bisa kan? Pasti harusnya namanya berjabat tangan, saling. Minimal antara 2 orang. Begitupun juga bersahabat. Bersahabat minimal 2 orang. Persahabatan terjadi antara 2 belah pihak dan ada timbal baliknya. Next. Nah, di sini saya katakan tadi, sebenarnya saya ini layak nggak jadi sahabatnya Tuhan? Sebenarnya saya ini bisa nggak sih jadi sahabatnya Tuhan?
Apakah saya ini sudah layak, apakah sudah bisa? Karena kalau saya hanya mementingkan diri saya sendiri, sama saja saya ini mengeksploitasi. Kalau misalkan kita punya teman, kita punya sahabat, kita hanya mementingkan diri kita sendiri ya, berarti kita hanya mengeksploitasi teman kita. Pastinya Bapak Ibu nggak mau ya punya teman, dia datang saat dia sedang susah. Aduh bro, tolong bro. Bro tolong lo, ini istriku sudah masuk rumah sakit, tolonglah. Besok pada waktu dia sudah senang-senang, lupa sama temannya. Pasti Bapak Ibu nggak mau punya teman seperti itu ya. Saya yakin nggak ada yang mau. Begitupun juga Tuhan. Kalau kita pakai analogi ini saat kita memiliki hubungan persahabatan dengan Tuhan, sudah layak nggak kita nih bersahabat dengan Tuhan? Jangan-jangan kita ini sedang mengeksploitasi Tuhan. Kita hanya pinginnya diberkati oleh Tuhan. Kita pinginnya Tuhan itu terus baik ke kita. Tanpa kita mau untuk memahami Tuhan. Tanpa kita ingin mau untuk, oh Tuhan itu seperti ini. Oh Tuhan itu seperti itu. Oh Tuhan maunya ini. Kalau kita nggak memiliki rasa itu, tidak memiliki pemikiran seperti itu, sama saja kita mengeksploitasi Tuhan. Hanya berpusat pada diri kita sendiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, itu terus. Kalau kita tidak punya pemikiran seperti itu, sama saja kita mengeksploitasi Tuhan. Kita nggak punya jam doa, kita nggak punya waktu baca firman Tuhan. Hanya kita yang ingin dimengerti. Hanya kita. Saya. Aku. Wah, Tuhan biarin aja lah. Tuhan kan maha kasih. Tuhan kan maha pengampun. Tuhan kan maha memberi. Tuhanku kaya. Pasti aku diberkati terus. Ngapain capek-capek doa? Oh Tuhan maha pengasih. Ini sama saja kita mengeksploitasi Tuhan. Tanpa kita mau memahami maunya Tuhan. Tanpa kita mau untuk menyadari maunya Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan. Ya. Kita selalu mengharapkan Tuhan. Tuhan baik kepada kita. Baik adanya, baik segala keadaannya. Tidak ada masalah. Setiap kalau ada masalah harus selalu ada solusinya. Harus selalu ada jalan keluarnya. Saat Tuhan sudah baik seperti itu, namun kita pun belum mau untuk menjadi sahabat yang baik bagi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan Yesus ini berbeda Bapak Ibu. Tadi perikop yang sudah kita baca, ya, perikop yang sudah baca dikatakan Tuhan Yesus yang memilih kita sendiri. Tuhan Yesus mengucapkan sendiri bahwa kamu adalah sahabatku, aku yang memilih kamu. Tuhan yang berprakarsa ya Bapak Ibu sekalian, dia mengambil inisiatif dalam persahabatan itu. Ya, Tuhan gak menuntut balik. Tuhan gak nuntut balik, kita harus juga menunjukkan bukti persahabatan itu. Tuhan gak minta balik, mana buktimu? Aku sudah milih kamu sebagai sahabat, sekarang gantian kamu. Aku sudah berkatin kamu, sekarang gantian. Kamu juga harus mau menjadi sahabatku. Tapi kalau kita baca di sini, Tuhan sudah memilih kita, pun dia tidak menuntut kita untuk menunjukkan buktinya kepada dia. Tuhan sendirilah yang terlebih dahulu membuktikan, ini loh aku sahabatmu. Tuhan sendiri yang menunjukkan, ini ya aku sahabatmu. Kamu jangan jauh-jauh dari aku. Ya, aku adalah sahabat sejatimu. Gak hanya dengan sekedar kata-kata Bapak Ibu sekalian. Tapi juga dengan tindakan. Makanya di esensinya dari ayat yang ke-16 tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itulah teman yang sejati, itulah sahabat yang sejati. Nah, kami juga nih sedang menunggu kelahiran anak kami, Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan udah menginjak kehamilan usia yang ke-8. Dan bulan depan HPL-nya. Doakan Bapak Ibu semoga semuanya persalinannya lancar ya. Dan sebagaimana umumnya seorang istri yang sedang mengandung begitu kan ya. Pasti yang
mengalami yang namanya ngidam Bapak Ibu ya. Mungkin ibu di sini juga pernah ngidam, Bu Yohanes juga mungkin pernah ya namanya ngidam ya. Tapi mungkin dulu nggak aneh-aneh ya Bu ya? Oh enggak. Nah, istri saya gitu kan ya, yang dalam hal ini dalam tanda kutip teman saya. Setiap harinya di rumah menunggu saya pulang kerja begitu. Untuk mungkin sampai sore pingin ini, pingin itu gitu kan. Nah, tapi mungkin beberapa hal juga belum kesampaian saya belikan. Pada waktu itu pengen abon secara spesifik ini Bapak Ibu. Nah, memang pada waktu itu belum sempat saya belikan ya. Tetapi mungkin seperti katanya orang-orang begitu ya, kalau namanya orang ngidam tidak dituruti nanti anaknya katanya ngiler gitu. Benar ya? Katanya mungkin pernah dengar Bapak Ibu sekalian. Nah, sepertinya Tuhan Yesus pun juga mau supaya anak kami ini tidak ngiler. Saya mungkin pada waktu memang ada beberapa kesibukan, beberapa kali itu keturutan dari orang lain yang kami tidak tahu itu datang dari mana. Pada waktu itu pengen secara spesifik diminta abon sapi gitu kan. Nah pada waktu belum sempat saya belikan, besoknya ada yang datang. Besoknya ada yang memberikan. Terus besok minggu depannya lagi spesifik diminta, pengen buah pir gitu katanya. Besoknya sehari 2 hari ada lagi yang nganterin, gak tahu dari mana. Ada aja, kayak gitu Bapak Ibu. Itu mungkin terdengarnya Bapak Ibu, wah itu biasa. Ngidamnya tapi yang luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu istri saya pengen ngidam warung Lamongan. Mungkin terdengar biasa ya, warung Lamongan. Tapi warung Lamongannya harus yang tendanya warna merah. Waduh, ini kok warna merah? Yaudah, pada waktu itu kan selesai pulang kerja, yaudah kita cari juga warung Lamongan yang tendanya warna merah. Kami naik cari berdua gitu kan. Oh ini ada nih warung Lamongannya. Oh nggak mau. Itu warnanya biru kok. Waduh ini kok ini. Akhirnya cari-cari, akhirnya dapat juga tenda yang warna merah. Kemudian saya jadi berpikir, ya Tuhan ini jangan-jangan anak saya besok mau jadi anggota parpol ini. Kok harus ada yang spesifik merah-merah begitu. Haleluya. Nah oke, kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Next. Nah saya pernah mendapatkan satu pertanyaan begini. Kak, kenapa ya kok Tuhan kita yang di perjanjian lama dengan yang di perjanjian baru kok berbeda? Berbeda gimana? Sama kok. Berbeda. Kenapa? Iya kalau yang di perjanjian lama kok kayaknya galak banget gitu ya. Suka marah-marah. Perangi dia. Musnahkan. Berbeda kalau yang di perjanjian baru kok kayaknya lebih adem gitu. Lebih damai kelihatannya gitu kan. Tidak gampang marah. Ketahui Bapak Ibu sekalian ya. Tuhan kita baik di perjanjian baru maupun di perjanjian lama itu sama. Bapak Ibu ya. Tidak ada yang berbeda. Tuhan kita baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru itu sama. Tidak ada yang berbeda. Tetap penuh dengan kasih, tetap penuh dengan sukacita, tetap penuh dengan damai sejahtera. Karena dia adalah kasih. Dia adalah kudus Bapak Ibu sekalian. Perlu Bapak Ibu ketahui sekalian juga bahwa setiap kita ini Tuhan sudah memberikan kita yang namanya free will. Apa itu free will? Kehendak bebas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita ini bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi setiap pilihan kita itu ada tanggung jawabnya. Saya ulangi lagi, free will adalah kehendak bebas. Yaitu adalah setiap kita ini bebas untuk melakukan apapun. Asalkan kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Nah, next ini adalah saya berikan contoh free will Bapak Ibu sekalian. Kehendak bebas. Nah kita tahu ini adalah gambar dari Adam dan Hawa. Pasti Bapak Ibu sudah tahu cerita ini ya. Sejak zaman sekolah minggu, zaman remaja, hingga sekarang pun pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Tuhan sudah memerintahkan, memberikan peraturan
semua buah yang di kebun ini, di taman ini boleh kamu makan. Kecuali buah pengetahuan yang baik atau yang jahat. Jelas perintahnya, jelas peraturannya. Semua boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi apa? Kita tahu pada akhirnya bahwa Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Adam dan Hawa memilih untuk memakan buah tersebut. Dan ada konsekuensinya. Kita tahu konsekuensinya adalah Tuhan mengusir mereka berdua. Keluar kamu dari taman ini, dikatakan. Jelas soalnya peraturannya. Ada konsekuensinya. Pada saat itu memang Tuhan pun sedih, Tuhan pun hancur hatinya. Kenapa sahabat-sahabatnya ini kok sampai bisa melanggar peraturannya, bisa melanggar perintahnya. Sehingga ada jarak, ada jurang yang memisahkan antara Tuhan dengan manusia. Tuhan dengan Adam dan Hawa. Seketika itu juga pada waktu mereka makan, mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Dan mereka membuat pakaian dari pohon, dari daun-daunan. Nah, pada saat Tuhan mengusir tersebut, Tuhan pun tetap penuh kasih kepada sahabat-sahabatnya ini. Dia memberikan mereka pakaian dari kulit binatang seperti yang saya berikan gambar ini ya. Tuhan Allah gak serta-merta mengusir, keluar kamu. Sudah gak nurutin perintahku. Tuhan gak seperti itu. Dia tetap penuh kasih, dia penuh tetap dengan kasihnya kepada sahabat-sahabatnya. Walaupun mereka melanggar, mereka membuat sedih hati Allah. Tapi Tuhan memberikan mereka juga hadiah, yaitu pakaian dari bulu binatang. Tetap peduli kepada Adam dan Hawa ya. Walaupun ada konsekuensinya. Walaupun mereka sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, mungkin di sini ada ibu-ibu ya. Saya mungkin mau menyapa dulu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di sini kalau dulu sebelum menikah pernah diajak bapaknya atau mungkin yang para wanita ya khususnya pernah diajak makan ya keluar ya sama bapaknya. Pernah enggak sama suaminya? Pernah enggak? Ini kita keluar yuk gitu. Nah, pada waktu keluar itu pernah ditanya enggak kira-kira? Ini kita keluar, kita mau makan apa? Kata bapaknya. Nah, kira-kira ibu-ibu jawabnya apa? Apa yang keras dong? Nah, itu. Coba 1, 2, 3 apa? Tuh, lihat bapak-bapak ya. Padahal saya enggak janjian ya sama ibu-ibunya. Tapi kok bisa jawabannya sama? Jawabannya terserah ya. Jawabannya terserah. Nah, kalau mungkin ya kaum pria di sini nanti mungkin mau mengajak pacarnya, mengajak istrinya begitu. Kalau mau ditanya lagi, ini kita mau makan apa? Kalau dijawab terserah, sudah pokoknya kaum pria yang ngambil tindakan. Harus mau makan apa? Karena apa? Karena pertama kali manusia memilih makanan, kita malah diusir dari Taman Eden. Oke, next. Nah, ini satu lagi contoh dari free will, kehendak bebas. Ini adalah gambar Musa pada waktu dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada waktu itu di tengah padang pasir, bangsa Israel bersungut-sungut. Ini memang bangsa yang degil ya Bapak Ibu ya. Bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, suka ngeyelan. Apalagi ya, wah pokoknya suka ngeyelan gitulah ya. Suka marah-marah. Saya yakin di sini Bapak Ibu nggak ada yang seperti ini ya. Amin. Nah pada waktu itu bangsa Israel sedang bersungut-sungut karena di tengah padang gurun tidak ada air. Nah peristiwa ini terjadi 2 kali Bapak Ibu sekalian. Terjadi 2 kali di tengah padang gurun tidak ada air. Mereka marah kepada Musa. Musa gimana ini? Kamu malah ngajak-ngajak kami ke tengah padang gurun. Enak kan di Mesir, semua tersedia, ada makanan, ada air. Di sini kami mau mati kekeringan. Nah, ketahui Bapak Ibu, peristiwa ini ya terjadi 2 kali. Yang pertama di Masa dan yang kedua di Meriba. Kita akan baca yang pertama dulu kejadian yang ada di Masa.
Next, di Keluaran 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita baca 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan, berjalanlah Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. 6. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, kejadian ini ada di Masa Bapak Ibu, tempat-tempatnya Masa. Tuhan menyuruh, karena sudah bersungut-sungut itu ya bahasa Israel, Tuhan menyuruh angkat tongkatmu dan pukullah kepada gunung batu itu. Dan akhirnya keluar airnya dari gunung batu tersebut. Nah sekarang kejadian yang kedua ya, yaitu di Meriba, kita baca di Bilangan 20 ayat 8, next. Bilangan 20 ayat yang ke-8, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Mereka serta ternaknya. 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus menghancurkan air bagimu dari bukit batu itu? Next. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah Bapak Ibu sekalian di sini lihat, di sini ada 2 kejadian di Masa dan di Meriba. Di Masa yang pertama dikatakan angkat tongkatmu pukul kepada gunung batu tersebut, dipukul akhirnya keluar gitu ya, keluar airnya dan mereka dapat minum. Tetapi pada waktu itu masih dianggap biasa oleh bangsa Israel. Hal yang biasa itu, hal yang biasa katanya bangsa Israel, makanya mereka masih bersungut-sungut. Dan kemudian mereka berjalan lagi, kemudian sampai di tempat yang namanya Meriba, yang barusan kita baca. Mereka lagi bersungut-sungut kepada Musa. Musa nih gimana, gak ada air. Lalu Tuhan ngomong. Nah di sini tadi dikatakan di ayat yang ke-8, Tuhan ngomong ucapkan saja gitu ya. Teriak saja kepada gunung batu. Tuhan ngomong ucap saja, katakan saja. Tidak perlu untuk memukulkan. Nah, tetapi di ayat yang ke-11 dan 12 tadi, kita baca bahwa karena saking mungkin emosinya Musa ya, saking marahnya Musa, maka Musa pun memukul gunung batu itu sehingga keluar airnya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi ya? Setelah saya baca beberapa jurnal begitu Bapak Ibu sekalian, ternyata suku-suku di gurun pasir tersebut, mereka mencari air adalah memang caranya seperti itu. Mereka mengetukkan tongkat kayunya ke gunung batu. Tuk 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 tuk, oh ini ada airnya. Tuk tuk tuk, oh ini enggak ada. Makanya bangsa Israel menganggap itu adalah sebuah hal yang biasa. Itu bukan sebuah mujizat. Makanya mereka menganggap itu bukan sebuah hal yang luar biasa. Biasa itu orang-orang yang enggak percaya aja bisa. Makanya pada peristiwa yang kedua, Tuhan mengatakan, udah Musa, kamu cuma cukup ucapkan aja, keluar air. Ucapkan aja, gak perlu kamu mukul, teriak aja. Tapi karena saking emosinya Musa pun memukul tongkatnya ke gunung batu. Makanya dikatakan di sini, Musa sudah bertindak seperti itu, ya. Kehendaknya sudah seperti itu, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dia tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa
Inilah aku Tuhan Allahmu, mampu untuk melakukan apapun. Tidak yang bisa dilakukan oleh suku-suku di gurun pasir. Hanya dengan berteriak saja aku sebenarnya bisa. Itu yang sebenarnya Tuhan ingin tunjukkan. Tapi karena mungkin Musa saking emosinya dia tidak melakukan hal tersebut. Dia lupa mungkin untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi walaupun Tuhan begitu marah kepada Musa, dia tidak diizinkan untuk masuk, dia tetap Tuhan yang penuh kasih. Sebelum Musa meninggal, ya, Tuhan mengajak Musa naik ke Gunung Nebo untuk melihat tanah perjanjian dari kejauhan. Di sana Musa, tanah perjanjian yang akan aku berikan kepada keturunan-keturunanmu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kehendak bebas Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan sudah memberikan kita free will. Tuhan adalah sahabat kita. Kita adalah sahabatnya Tuhan. Apa yang sudah kita pilih untuk lakukan pasti ada tanggung jawab yang harus kita ambil. Ada konsekuensi yang harus kita ambil. Nah, sebelum saya melanjutkan, kita akan melihat cuplikan video kesaksian tadi pagi dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih boleh untuk menyampaikan kesaksian doa kami yang dijawab oleh Tuhan secara estafet hingga saat ini. Dari 2 tahun yang lalu sampai saat ini. Begini Bapak Ibu, mungkin ini bisa masuk ke program GBI Lamtera Sehati Membangun ini. Kejadian ini yaitu mengenai rumah kami yang atapnya itu 75% kayunya itu dimakan rayap. Lah itu kami sudah berusaha memanggil tukang dan tukang yang kita panggil itu rata-rata tidak berani naik ke atas atap itu karena sudah 75% dimakan rayap. Nah dengan begitu kalau hujan itu airnya itu masuk bocor ke rumah itu. Tapi dengan bersyukur, kami tetap bersyukur kita naik dari atap ternit itu sambil membawa potongan kayu bambu itu kita susupi yang bocor-bocor itu. Di situ kita bersyukur karena bersyukur itu menguatkan kita. Walaupun kita kuat itu tapi tetap air mata itu keluar dari itu. Syukurnya itu kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa naik ke atas. Karena tukang-tukang yang lain itu tidak berani naik itu saya naik dari bawah. Dalam proses berjalan hujan bocor itu kami bergumul berdoa dengan Tuhan. Tuhan gimana ini rumah kami untuk mengatasinya. Dan itu kebetulan ada suara Tuhan berkata menabung. Nah ini menabung ini saya itu kerja waktu itu kerja dapat untuk makan habis. Kerja dapat untuk makan habis. Nah setelah dengar suara Tuhan menabung itu kita kerja dapat untuk makan, dapat menyisihkan diri untuk menabung. Dalam proses yang berjalan itu selama 2 tahun itu tabungan kami kira-kira itu sudah cukup untuk memperbaiki atap yang bocor itu. Nah, tapi dengan problem yang lain, anak kami yang nomor 4 minta nikah. Nah, terus kita bergumul lagi sama Tuhan. Gimana ini Tuhan, uang sudah terkumpul, sebetulnya sudah bisa untuk memperbaiki rumah, tapi anak kami nikah. Nah, itu Tuhan bersuara lagi, sudah jalankan langsung. Jadi jalankan langsung anak kami dinikahkan. Nah inilah yang minggu kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala kita Gustav Iskandar. Walaupun persentase kita 25%, tapi Tuhan kalau yang memegang kita, itu kita dapat menjalankan itu semua. Setelah kita menikahkan anak itu dalam tempo 1 minggu, mungkin ya kalau bank itu melihat siapa yang mau dipinjamkan, mungkin melihat usia. Nah, karena kan usia saya sudah di atas 65, mungkin tidak dapat pinjaman dari bank. Karena Tuhan itu yang menopang,
sehingga kami dapat pinjaman bank yang sesuai untuk perbaikan rumah itu sendiri. Dan itu puji Tuhan, kita dapat membangun dengan perantaraan Tuhan yang dipinjami oleh bank tadi. Dan Tuhan tidak lepas tangan. Setelah memberi pinjaman itu, karena pekerjaan kami kan terbatas. Sehingga waktu untuk angsur itu, Tuhan pun juga memberikan pekerjaan yang sesuai nanti untuk angsuran itu. Jadi seperti itu gambaran kami yang Pak Gustaf katakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Itu tidak ada. Menyembahmu, Yesus. Ya, itulah kesaksian dari Bapak Budi. Dia juga punya dua pilihan Bapak Ibu sekalian. Rumahnya sedang hancur, atapnya sudah 75% dimakan rayap. Tapi juga pada saat itu ada dua pilihan. Dia mau memperbaiki atapnya atau putrinya ini juga sedang membutuhkan biaya untuk menikah. Dan akhirnya kita tahu Bapak Ibu tadi dikatakan, ya sudah akhirnya untuk biaya menikah, tapi juga dia mengambil pinjaman. Dan di mana juga tadi kita dengar, Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tetap memelihara Pak Budi sekeluarga dengan menyediakan angsuran yang dibutuhkan, menyediakan segala cicilan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Itu Bapak Ibu sekalian, jika kita sudah menjadi sahabat Tuhan, meskipun Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Masing-masing dari setiap kita ini pasti Tuhan tahu. Masing-masing pribadi ini Tuhan pun tahu. Tahu kebutuhan kita, tidak hanya kebutuhan tapi juga keinginan. Tadi seperti saya ceritakan ya, keinginan anak kami yang mungkin masih belum terlihat secara kasat mata karena dia masih ada di dalam perut, itu pun juga sudah diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang diingini oleh anak kami, itu yang diberikan oleh Tuhan. Apalagi kita ya Bapak Ibu sekalian ya, yang sudah terlihat secara kasat mata, kita ada sahabat-sahabatnya Tuhan, pasti Tuhan pun akan lebih memperhatikan kita. Amin. Oke, kembali lagi ya. Kalau mungkin Bapak Ibu tahu, pernah mendengar ya, ada 4 macam karakter manusia. Mungkin pernah dengar, ada sanguin ya. Sanguin itu orangnya suka bersosialisasi, suka berpetualang, mencari kesenangan ya, mencari tantangan. Ada juga melankolis, orangnya suka berpikir, lebih tenang gitu kan. Pendiam, adem orangnya. Ada juga namanya plekmatis. Ini orangnya cenderung lebih rileks, tenang ya. Bisa dibilang nyantai gitu, easy going kalau bahasa gaulnya. Kemudian ada juga namanya koleris, orang ini ambisius gitu ya. Kompetitif, terus juga dia fokus dengan tujuannya. Nah, dari 4 macam karakter ini saya berikan contoh ya Bapak Ibu. Tadi kalau saya katakan tadi ada pertanyaan, benar nggak ya kalau Tuhan kita di perjanjian lama itu pemarah, sedangkan di perjanjian baru itu penuh kasih, tenang, adem gitu. Ini saya berikan contohnya. Bapak Ibu tahu Abraham sih ya, itu di perjanjian lama. Abraham karakternya adalah melankolis, dia lebih tenang ya, lebih hal-hal yang bersifat romantik begitu. Lihat coba Tuhan pada waktu ngomong ke Abraham, diajak keluar tendanya. Abraham coba lihat sekelilingmu, lihat ke langit. Ada banyak begitu bintang. Lihat di lautan, ada begitu banyak pasir-pasir. Ini romantis banget gitu kan Tuhan kan. Ini katanya kok Tuhan pemarah. Gitu. Sekarang Saulus di perjanjian baru. Orangnya adalah koleris. Dia kompetitif, ambisius orangnya. Kejar semua. Dia fokus pada tujuannya. Lihat di sini, pada saat Tuhan ngomong ke Saulus. Langsung ya, jedar, dibutakan matanya selama 3 hari. Dibutakan. Nah, lihat, Tuhan ya mengetahui setiap karakter-karakter manusia. Tidak itu terbatas dari perjanjian lama atau perjanjian baru.
Ya, kalau Abraham mungkin katakan pendekatannya seperti Saulus. Gitu kan, jedar dibutakan gitu, wah wes bubar itu. Gak mungkin bakal jadi seterusnya. Kalau Abraham dibutakan. Mungkin juga kalau Saulus ya, dengan ambisius, dengan orang yang berapi-api begitu kan. Saulus coba keluar lihat bintang-bintang, dia wah lah foto iki Tuhan. Gak akan kejadian seterusnya. Perhatikan sih Bapak Ibu. Tuhan melakukan pendekatan kepada setiap kita sesuai dengan karakter kita masing-masing. Tidak itu terbatas dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Karena dia mengetahui setiap diri kita. Masing-masing setiap pribadi kita memiliki karakter yang pun berbeda-beda juga. Ada yang melankolis, ada yang sanguin, ada yang pragmatis, dan seterusnya. Tuhan melakukan pendekatan kepada kita berbeda-beda. Caranya pun pastinya berbeda-beda. Setiap orang pasti berbeda-beda. Pola pikirnya, bahkan anak kembar pun di penelitian di jurnal pun mengatakan bahwa pola pikirnya pun bisa berbeda. Entah lingkungan yang mempengaruhi, entah guru yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Nah, next. Kemarin kita baru saja ya merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan itu penuh kasih Bapak Ibu sekalian. Dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dikatakan di Yohanes 14 ayat kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini mungkin kalau orang di luar sana mengatakan, ih kasihan ditinggal Tuhannya, ih sendirian. Kasihan ditinggal. Walaupun mungkin kita dikatakan ditinggal, tapi tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita ini penuh kasih. Dia tidak meninggalkan kita dengan permasalahan kita, dia tidak meninggalkan kita dengan segala persoalan problem yang sedang kita hadapi. Tapi dia naik untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Bahkan juga dikatakan di sana di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran dikatakan. Roh kebenaran, Roh Kudus, ya. Tuhan menjanjikan tersebut. Tuhan sudah naik dan dia akan menjanjikan akan turun Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap kita. Saya tahu Bapak Ibu ya, kemarin juga sempat harga minyak naik gitu kan. Harga beras naik. Harga LPG kemarin saya naik sempat beli, itu saya dapat harga 23. Itu, waduh ini kok agak tinggi sekali juga kemarin kan. Jadi walaupun permasalahan seperti itu Bapak Ibu, walaupun harga sembako naik, walaupun harga beras naik, walaupun harga gas naik, tapi biar Roh Kudus saja yang turun. Amin. Haleluya. Mungkin tim musik bisa menyiapkan diri. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Apakah kita sudah menunjukkan diri kita sebagai orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan? Ini sebagai refleksi diri kita. Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, kamu adalah sahabatku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Apakah kita sudah bisa layak kita ini menjadi sahabatnya Tuhan? Kita ini enggak hanya berpusat pada kita, Tuhan memberkati aku, Tuhan melimpahi aku, terus limpah-limpah. Tanpa kita ingin tahu maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Sudah layak atau belum? Dan kedua, sebagai orang-orang percaya, beranikah kita menjadi orang-orang yang bersahabat dan ramah bagi siapapun tanpa terkecuali? Mungkin mudah bagi kita Bapak Ibu, kita berbuat baik, kita membalas perbuatan baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kita. Betul ya? Oh si A ini sudah baik kepada saya, oke besok saya balas. Itu mungkin hal yang biasa. Tapi bisa nggak atau tidak Bapak Ibu, kita berbuat baik juga kepada orang yang mungkin tidak suka kepada kita, yang anti kepada kita, yang Kristen fobia, yang tidak suka pada kita. Itu menjadi perenungan kita Bapak Ibu sekalian. Kita tutup Alkitab kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Siapa silakan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus.
Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu Datang Roh Kudus. mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, Minyak yang baru. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman yang telah kami dengar ini dapat tertanam di hati kami, dapat berbuah lebat, dan kami dapat membagikannya kembali ya Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat jadi sahabat-Mu yang baik. Kami dapat mengerti kehendak-Mu, kami dapat mengerti keinginan-Mu ya Tuhan. Tidak hanya terfokus kepada diri kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Kami beralaskan doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyaksikan video pengumuman.
sangat diberkati Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Kami meminta bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore ini bisa melambaikan tangan. Mari, gak apa-apa. Ya, bertiga. Ore. Selamat datang kakak-kakak. Nanti jangan pulang dulu karena tim kami akan berikan aplaus. Puji Tuhan. Kami menunggu datangan kakak untuk minggu yang akan datang. Dan nanti jangan lupa, jangan pulang terlebih dahulu. Karena ada tim kami yang akan melayani untuk bisa ngobrol santai sambil minum teh bersama. Baik, yang berulang tahun tadi pagi sudah ada, sudah maju ke depan. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Andrian untuk bisa pengakuan iman. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri bersama dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, seperti biasa di minggu kedua kita akan membacakan pengakuan iman GPI. Hitungan ketiga mulai. 2, 3. Aku percaya bahwa Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantar kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Masih berdiri saudaraku, kita akan angkat persembahan kita akan berdoa. Bapa di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami bawa persembahan seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, atau persembahan yang lain-lain Tuhan. Engkau berkati persembahan seluruh jemaat-Mu, dan Engkau juga berkati semua apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kuduskan persembahan kami, dan kiranya persembahan kami boleh menjadikan persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Dan apabila kami akan mengakhiri untuk ibadah malam ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau Engkau sudah memberkati jemaat-Mu dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu untuk Bro Gary Daniel Tuhan, Daniel Gary, Kau berkati beliau di dalam pelayanannya Tuhan. Kau berkati Tuhan pekerjaannya, istrinya yang akan melahirkan, Kau berkati, diberi kesehatan dan diberikan masa depan yang baik Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami akan mengakhiri untuk ibadah malam ini Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati engkau di dalam segala usahamu. Dan Tuhan akan memberkati di dalam rumah tanggamu. Suamimu akan takut akan Tuhan. Istrimu akan diberkati Tuhan yang berlimpah-limpah. Anakmu akan diberkati Tuhan, diberikan masa depan yang cerah. Dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tanggamu, sehingga semakin hari rumah tanggamu akan semakin baik dan tambah baik. Tuhan akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, sehingga engkau tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik dan daripada Tuhan. Dan sekarang pulanglah, kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat